Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Selanjutnya kita akan laksanakan ujian tesis atas nama Ibu Waode Suryani ya. Seperti biasa kita berikan waktu dalam 15 menit ya. Ini 8.54 nanti jam sampai 9 lebih 10. Setelah itu masukan dari Pak Dr. Sutarto. Nanti jangan lupa di 8.20 nanti langsung klik nomor yang ada di chat, klik link yang ada di chat room supaya nanti boleh masuk ke berikutnya, yaitu nanti langsung masuk ke Pak Muhammad Faisal Alifasa dan juga nanti ada satu lagi ya, namanya belum kelihatan di sini. Satu dulu nggak apa-apa. Baik, menghemat waktu saya berikan waktu untuk Ibu Waode Suryani untuk memaparkan pembahasannya. Di sini sudah ada ya dari tadi malam ya, tesis, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya saya minta maaf, saya sudah chat juga. Saya tidak bisa menggunakan laptop, Pak, karena bermasalah laptop saya. Apa-apa, Bu. Apakah bisa Ya, saya nggak pakai apa-apa. handphone Ibu saja, cerita Pak? aja, singkat aja. Langsung Yang aja. penting Yang sampaikan. penting paham judulnya, yang penting ada nih, pengaruh model pelajaran berbasis masalah. Silakan lanjut. 5 menit selesai. Ini yang menjadi, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pada pokok tesis saya. Adapun yang menjadi judul daripada tesis saya adalah pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 7 SMP Negeri 9 Bau-Bau. Selanjutnya, adapun yang melatar belakangi daripada penelitian ini adalah pada dasarnya dalam kehidupan sangatlah penting peran pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan dengan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki setiap manusia akan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Untuk mencapai tujuan nasional di dalam dunia pendidikan, pemerintah telah melakukan dan menyelenggarakan berbagai macam perbaikan peningkatan mutu pendidikan. Artinya, mutu pendidikan ini dapat ditingkatkan apabila upaya ini berangkat dari peningkatan kualitas pembelajaran. Namun kenyataannya, di masyarakat ataupun di sekolah yang kita lihat tidak demikian. Ada banyak permasalahan yang dihadapi di sekolah. Khususnya proses pembelajaran berlangsung masih banyak menggunakan metode-metode lama. Katakanlah saya sebutkan seperti metode ceramah yang berlangsung hanya satu arah. Dalam hal ini guru sebagai sumber belajar. Sementara kita ketahui bahwa sekarang dengan peningkatan teknologi yang canggih, ada banyak sumber belajar yang bisa kita jadikan sumber belajar. Itulah yang menyebabkan saya mengambil model pembelajaran sebagai yang menjadi serta model pembelajaran Jigsaw untuk penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, guru kurang melakukan inovasi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, guru kurang memperhatikan pentingnya motivasi siswa. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan rendahnya motivasi siswa dalam belajar, rendahnya penguasaan siswa terhadap pelajaran, tidak tercapai tujuan pendidikan secara maksimal. Rumusan masalah. Apakah terdapat dan model pembelajaran tipe Jigsaw di kelas 7 di SMP Negeri 9. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar pendidikan agrarian yang menjadi tujuan penelitian? Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL dan model perbedaan hasil belajar siswa antara siswa yang memiliki motivasi tinggi dan yang memiliki motivasi rendah. Selanjutnya, untuk mengetahui pendidikan agama Islam. Adapun manfaat penelitian sini ada dua hal, ada manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Di sini ada hasil belajar PAI, model pembelajaran, dan motivasi. Selanjutnya, penelitian relevan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hasnimar dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran PBL dan Sikap Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMP Swasta. Selanjutnya, penelitian Syarial Effendi yang berjudul Pengaruh Model PBM dan Kecerdasan Emosi Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Materi Akhlak. Kerangka berpikir, hasil belajar PAI siswa berdasarkan model pembelajaran, hasil belajar PAI siswa berdasarkan motivasi belajar, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PAI siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar PAI siswa antara yang diajar dengan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran tipe Jigsaw. Selanjutnya, terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Terdapat interaksi antara model pembelajaran. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang bisa digunakan adalah jenis penelitian kuasi eksperimen. Menurut Mas Ganti Sitorus, yang dimaksud dengan eksperimen semu adalah eksperimen yang dilakukan karena tidak mungkin dapat mengontrol semua variabel yang turut mempengaruhi terhadap variabel terikat. Selanjutnya,
Adapun tempat dan waktu penelitian saya, tempat penelitian saya dilaksanakan di SMP Negeri 9 Bau-Bau. Penelitian ini dilaksanakan pada 2023. Jadwal penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal masuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Bau-Bau. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas, yakni model pembelajaran PBL dan yaitu motivasi yang tinggi dan motivasi rendah. Adapun variabel terikat terletak pada hasil penelitian, hasil belajar PI siswa. Selanjutnya, desain penelitian, pembelajaran, hubungan motivasi belajar dan model pembelajaran. Selanjutnya, teknik yaitu jenis tes dan non-tes. Adapun instrumen jenis tes adalah hasil belajar. Hasil penelitian. Hasil deskripsi dan berbasis masalah berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian diketahui model pembelajaran berbasis masalah diperoleh skor terendah adalah 69, skor tertinggi 94. Sehingga nilai rata-ratanya 82,65. Hasil belajar PAI siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dari data penelitian yang diperoleh diketahui bahwa skor tes hasil belajar PAI siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw skor terendah 60 ratanya adalah 79,88. Hasil belajar siswa memiliki motivasi tinggi. Dari data penelitian PAI siswa yang memiliki motivasi tinggi, skor terendah adalah 66, skor tertinggi 94, nilai hasil belajar PAI siswa yang memiliki motivasi rendah. Dari data penelitian diperoleh diketahui bahwa skor tes hasil belajar PAI siswa memiliki motivasi rendah, skor terendah adalah 66, skor tertinggi 91, nilai rata-rata adalah 80,00. Terakhir, kesimpulan dan saran. Adapun yang menjadi adalah hasil belajar pendidikan agama Islam siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Selanjutnya yang kedua, hasil belajar pendidikan agama Islam siswa yang memiliki motivasi tinggi lebih tinggi dibandingkan siswa yang memiliki motivasi rendah. Selanjutnya, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi dalam mempengaruhi hasil belajar pendidikan agama Islam siswa. Siswa dengan motivasi tinggi memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Demikian pula dengan siswa yang memiliki motivasi rendah memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi diajar dengan model pembelajaran tipe Jigsaw. Saran berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka yang menjadi dikemukakan saran sebagai berikut, guru perlu memperhatikan materi pelajaran yang akan disampaikan dan merancang model pembelajaran yang akan diterapkan dalam mengajar. Yang kedua, guru perlu memperhatikan motivasi siswa. Dan yang ketiga, perlu dilakukannya pelatihan bagi guru dalam peningkatan kemampuan dalam merancang dan menerapkan model pembelajaran. Tentang penelitian saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dokter. Oke, terima kasih. Temanya sudah bagus, topiknya sudah bagus, cuman saya pengen meyakinkan sebenarnya ini udah PI-nya udah bagus gitu ya. Cuman kalau memang ini betul-betul ini kan kuasi eksperimen ya. Jadi kalau penguasanya memang betul-betul menguasai, kemudian dilaksanakan sungguh-sungguh sendiri, ini sebenarnya sudah lulus gitu. Tapi ini perlu ya apa analisis lebih mendalam gitu. Artinya perlu dilihat lebih detail dari hasil penelitian ini gitu ya. Kalau memang ini punya sendiri, artinya memang betul-betul melaksanakan sendiri, itu berarti sudah lulus sebenarnya gitu ya. Cuma kan kita perlu cross check gitu ya, cross check untuk memastikan gitu. Kalau mungkin ada beberapa copy paste ya sebenarnya ya bisa diperbaiki gitu. Dan lebih bagus lagi kalau memang kita masih ada waktu, ini kan berarti jadinya ke PAI ya, karena ini kan di ini ya di SMP tadi kan ya. Di SMP. Jadi ini murni PAI, jadi nggak ada PGMI ataupun PIAUD-nya gitu ya. Jadi ini ke PAI gitu. Saya agak lupa juga nih memang yang PAI memang ininya ya. Yang Ibu Audrey yang PAI atau yang di konsentrasi? Konsentrasi nih Pak Dokter. Yang konsentrasi kan. Jadi kalau konsentrasi kalau bisa tesisnya itu mengarah ke konsentrasi sebenarnya lebih bagus gitu. Jadi PGMI ya berarti di MI gitu. Kemudian kalau PIAUD ya berarti di TK atau PAUD atau PIAUD gitu. Itu lebih bagus sebenarnya gitu ya. Jadi oke, kita dengarkan dulu ini nanti waktunya jam ke Pak Dr. lebih kurang 10 menit ya. Setelah itu nanti kita pindah untuk yang berikutnya. Silakan Pak Dr. Stato. Terima kasih, selamat kepada Ibu Waude Suryani ya, yang telah menyelesaikan tesisnya.
tadi pertama kaitan dengan konsentrasi, jangan lupa harus disesuaikan. Tapi saya ingin membahas karena yang sudah ada di sini ya. Ini kan penelitian kuantitatif Bu Suryani ya. Iya, Pak. Variabelnya ada berapa, Bu? Iya, Variabelnya Pak. ada berapa, Bu? Variabelnya ada Penelitian 2, Pak. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. ya, variabel bebasnya apa, Bu? Variabel bebasnya itu model pembelajaran PBL dan model pembelajaran tipe Jigsaw. Sementara kalau untuk variabel terikatnya itu hasil belajar siswa. Ya. Oke, kalau begitu nanti judulnya harus diganti, Bu. Jadi kalau yang Ibu sampaikan tadi nggak sesuai dengan judul. Nah, sekarang saya baca judulnya ya. Judulnya pengaruh model lihat di covernya, pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan motivasi terhadap hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran PAI. Sesuai judul itu ada 3 variabelnya, Bu. Iya, dengan Ada variabel 3 ya kontrol, variabelnya. Pak. Sorry, variabel kontrolnya untuk motivasi tinggi dan motivasi rendah. Ya, coba dengarkan dulu ya. Tadi sudah saya kasih. Iya, maaf. Ya, jadi sesuai judul itu ada 3 variabelnya, Bu. Variabel X1 atau variabel bebasnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Variabel X2-nya itu motivasi. Dan variabel Y-nya ada 1, yaitu hasil belajar. Itu ya. Nah, jadi Ibu akan mengukur variabel ini. Maka nanti di rumusan masalah, ya nanti diperbaiki ya, rumusan masalah itu seberapa besar pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar. Itu. Yang kedua, pengaruh seberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan motivasi terhadap hasil belajar. Itu. Jadi rumusan masalahnya, tujuan penelitian maupun hipotesis, dan nanti pembahasan dan kesimpulannya sama. Jadi ada 3. Rumusan masalahnya ada 3, hipotesisnya ada 3, pembahasannya ada 3, gitu ya. Jadi soal motivasi rendah dan tinggi itu tidak dibahas dalam rumusan masalah ataupun dalam hipotesis. Itu nanti dalam pembahasan bahwa yang dibahas variabel motivasi saja. Nah, sedangkan motivasi itu nanti ada rendah tinggi. Model pembelajaran nggak membahas model macam-macam nanti di pembahasan, tapi model pembelajaran berbasis masalah saja variabel yang dibahas gitu. Jadi pertama dilihat latar belakang. Berarti dari judul ini masalahnya ada di variabel apa, Bu? Di variabel apa? Bebas, Pak. Saya ingin melihat variabel bebas. Nah, itu tidak tepat. Ya, jadi masalahnya itu adalah di variabel terikat karena yang dipengaruhi. Ya, saya ulang lagi. Judulnya kan pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan motivasi terhadap hasil belajar. Jadi masalahnya adalah di hasil belajar siswa. Itu variabel Y, variabel terikat. Jadi masalahnya adalah variabel terikat. Jadi nanti di latar belakang itu lebih banyak membahas kenapa hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di sekolah ini ada masalah gitu ya. Nah, kemudian digali. Identifikasi itu adalah mencari apa saja yang mempengaruhi hasil belajar. Di antaranya adalah model pembelajaran, ada motivasi dan lain sebagainya. Nah, maka pembatasan masalah hanya diambil 2 variabel X-nya X1 pembelajaran berbasis masalah dan variabel X2-nya adalah motivasi. Maka rumusan masalahnya adalah, sekali lagi ya, bisa dicatat nih. Rumusan masalah adalah yang pertama, seberapa besar pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, seberapa besar pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Itu rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya adalah 1, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar dan seterusnya. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, itu rumusnya. Ada 3 ya. Hipotesisnya juga begitu. Hipotesisnya yang pertama, terdapat pengaruh
ya kan langsung kalau IPTESIS terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis masalah, dan kemudian yang kedua terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Yang ketiga terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah dan motivasi secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Nanti bab 4 pembahasannya yang pertama tentang bagaimana pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi, gitu ya. Gitu. Kemudian yang bab 2 teorinya ini kan PAI ya, nanti tambahkan ada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis gitu ya. Jadi belum kelihatan ciri PAI-nya kan. Di tesis ini sama sekali nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya gitu ya. Nah, tapi yang terpenting begini, setiap variabel itu dibahas. Jadi model pembelajaran berbasis masalah itu apa? Nah, bisa Ibu ceritakan, ada model segala macam model-model pembelajaran gitu ya. Ada mungkin beberapa model. Nah, itu di teori. Nanti di pembahasan juga dijelaskan bahwa model-modelnya apa saja. Nah, tapi itu untuk menjelaskan satu variabel saja, yaitu variabel model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang jadi model pembelajaran itu nanti kemudian disimpulkan oleh peneliti, kesimpulannya itu menjadi definisi operasional. Kemudian motivasi juga begitu, disimpulkan. Jadi motivasi menjadi definisi operasional, demikian juga hasil belajar dibahas, disimpulkan. Nah, yang terpenting dari definisi operasional itu di bab 3 itu diuraikan dalam bentuk kisi-kisi dan instrumen. Nah, penelitian kuantitatif itu sangat tergantung instrumennya. Jadi kalau instrumennya salah, maka penelitiannya salah. Instrumen itu dibuat berdasarkan definisi operasional yang menjadi kesimpulan di bab 2 tadi. Nah, saya lihat di bab 3 belum ada definisi operasional dan belum ada kisi-kisi instrumennya. Bahkan dari penelitiannya belum dicantumkan atau dilampirkan instrumennya gitu ya. Jadi masih apa ya, bisa dibilang masih goib gitu ya, masih cerita. Karena sebenarnya begini, penelitian itu setelah dibuat instrumennya berupa angket, disebar ke responden, kemudian disusun dalam bentuk tabel, dibuat angka-angka, kemudian dihitung, nah kemudian dijabarkan, gitu ya. Nah ini yang belum kelihatan angketnya. Jadi mutlak dalam penelitian, jangankan penelitian ujian tesis ya, dalam bimbingan saja ketika mau menyelesaikan bab 4, pasti pembimbing nanya mana angketnya gitu ya. Begitu angketnya, mana pengolahannya, baru bisa. Jadi menyusun bab 4 itu berdasarkan angket atau instrumen. Gitu Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang paling prinsip tadi. Pertama, variabelnya jangan salah menyebutnya. Kemudian rumusan masalah sesuai dengan judul saja. Kalau mau membandingkan berarti judulnya komparasi, gitu ya. Judulnya ini kan pengaruh bukan komparasi. Kemudian hipotesisnya juga harus sesuai dengan judulnya. Jadi ada 3 hipotesisnya. Dan yang terpenting harus dibuat instrumennya terlebih dahulu. Walaupun letaknya di lampiran instrumen itu, tapi instrumen itu dibuat pada saat membuat di bab 3. Jadi di bab 3 itu sudah nyusun instrumen, kemudian kalau sudah disetujui terjun ke lapangan menyebar instrumen tersebut, baru bisa menyusun bab 4. Walaupun nanti disusunnya ada di lampiran. Seperti itu Bu ini ya, Bu Waode Suryani, supaya lebih bagus. Saya kira itu aja Pak Dr. Misno. Oke, terima kasih Pak Rustarto. Nah, ini ya sekali lagi ini adalah untuk belajar ya, bahwa tesis itu tadi kalau tadi saya lihat sebenarnya sudah bagus tadi Bu Suryani ya. Jadi untuk ini ya, jadi kita kasih waktu, tenang saja. Kalau untuk istilahnya proses administrasi ke kampus, insya Allah nanti oleh Pak Dr. Sutarto. Tapi kalau untuk pembelajaran, karena ini ya pesan dari Bu Landri juga, dan juga sudah disampaikan dari awal bahwa ini kan calon dosen gitu ya. Jadi harus betul-betul memahami, utamanya kalau titik tekan saya memang di riset
riset metodologi atau di metode penelitian, sehingga ini kan yang lain kan rata-rata kualitatif nih. Nah, Bu Suryani ini kan kuantitatif. Jadi gampang aja sih tadi pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X1A, X2 terhadap Y, X1 dan X2 secara simultan terhadap Y gitu. Bahkan nanti kalau di level S3 itu X1, X2 terhadap Y, dan Y-nya itu nanti akan menjadi satu teori untuk membuat konstruk di variabel Z gitu ya. Jadi kalau di S3 udah sampai ke variabel Z gitu ya. Jadi karena dia membangun satu teori gitu ya. Nah, sehingga kemudian nggak apa-apa lanjutkan, kemudian tadi PAI-nya sudah bagus karena memang kita jurusannya itu PAI di SMP, nggak ada masalah gitu ya. Tinggal tadi untuk metode penelitiannya, populasinya, sampelnya, instrumen penelitiannya, sampai analisis validitas, normalitas, heterodoksitasnya, itu sampai kepada nanti variabel untuk regresi linear bergandanya dengan menggunakan SPSS. Menurut saya ini semuanya wajib dikuasai, apalagi di pendidikan rata-rata menggunakan kuantitatif gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika udah jadi dosen malah kesulitan untuk mengimbangi, mendingan dari sekarang. Jadi nanti ketika jadi dosen bisa disampaikan ke mahasiswa pengalaman bahwa oh iya tesis saya juga kuantitatif nih, X1, X2, X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, populasinya ini, samplingnya ini, kemudian instrumennya seperti ini, itu belajar. Saya rasa dalam 2-3 bulan ke depan masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan dari tesisnya ini. Nanti saran saya sih tadi seperti itu ya, ini awal, kalau bisa ke depan itu seminggu sekali bisa koordinasi dengan Pak Dr. Starto atau dengan yang lainnya. Kita juga nanti insya Allah ada kelas lagi juga di bulan September juga, terutama nanti penekanannya bisa di riset metodologi, jadi betul-betul paham sebagai dosen. Oke ya, terima kasih untuk Ibu Waode Suryani. Baik.